Oke, halo semua. Hari ini di dalam konten barunya dari Warta Usaha namanya Upbranding. Ini konten di mana kita akan melakukan coaching dan ngebahas seputar brand dengan teman-teman pengusaha yang ada. Nah, hari ini saya kedatangan tamu nih, narsum kita. Namanya Mbak Niar, dia pemilik usaha dari Batrisya Puding. Nah, pengen tahu kayak gimana? Yuk kita lanjut. Sore Mbak Niar, gimana kabarnya? Sehat coach, baik, sehat. Oke, jadi based on agreement kita kan coachingnya di hari ini tempat juga asik sih. Ya. Tahu dari mana? Dari teman sih sebenarnya dapat kayak bocoran gitu ya. Ini ada kafe baru buka. Saya kan penasaran lihat-lihat di internet lucu juga nih ya, gambar-gambarnya foto-foto lucu. Udah coba deh sih. Itu oke juga. Nah tadi hampir nyasar ke sebelah ke tempat kuda. Iya. Oke, so kan basically yang ini kan stage 1 ya, tahap pertama. Jadi di coaching yang pertama ini pada dasarnya kita akan bahas brand canvasnya dulu. Jadi nanti bisnismu ku bedah dulu semuanya supaya nanti untuk perlahan ya next stepnya itu semuanya enak lah. So mungkin Mbak Nia bisa ceritain sebenarnya bisnisnya ini apa sih? Kalau yang aku tahu kan bagian bisnis puding gitu ya. Normalnya aku mikir ya puding ya just puding gitu. Tapi mungkin ada something yang different gitu karena aku lihat kemarin agak spesial juga pudingnya. So bisa diceritain. Sebenarnya ceritanya agak lumayan panjang sih ya, cuman nggak boleh panjang ya sebenarnya. Jangan kan? Ya sebenarnya awalnya kan karena dari kondisi pandemi ini ya, biasanya sih banyak kegiatan di luar. Terus mikir-mikir nih kalau di rumah aja apa enggak gabut gitu ya, nggak ada kerjaan. Karena biasa di luar terus biasa lagi banyak kegiatan. Kepikir sih apa sih yang bisa dikerjain gitu. Nah melihat kondisi seperti ini kan biasanya bukan biasanya maksudnya yang paling dibutuhkan adalah konsumsi primer ya, makanan gitu. Pikir kenapa nggak bikin suatu bisnis yang di luar yang selama ini saya bikin gitu. Terus akhirnya diskusi sama teman, sama sahabat, sama teman juga, pikir kenapa enggak sesuatu yang berbeda makanan yang bisa bukan cuma hanya di perut tapi juga enak dilihat gitu. Terus juga utama adalah sehat gitu. Karena kan kondisi pandemi ini semua orang jadi concern sama kesehatan ya coach ya. Yes, banget. Nah makanya saya berusaha untuk membuat sesuatu bisnis kuliner yang fokusnya sebenarnya di kesehatan sih coach. Oke, terus kalau aku sempat lihat pudingnya dan benar itu beneran apa bohongan? Beneran dong, masih bohongan. Emang bisa dimakan? Bisa banget. Nggak tahu ya. Makanya Sama sama bunga di toko-toko memang. iya, itu mah enggak sih sebenarnya ada spesial khusus jenis bunga namanya edible flowers. Nah itu tuh jenis bunga yang bisa dan aman dikonsumsi. Jadi memang perlakuannya beda secara hidroponik, kemudian perlakuannya juga memang khusus. Jadi nggak sembarang bisa dimakan sih, nggak seperti bunga gitu. Lucu juga ya ada bunga-bunga kayak baru tahun. Dari bisnis Mbak Niar ini dan puding yang menggunakan edible flower tadinya itu rasanya tuh apa sih? Pudingnya rasa bunga gitu. Sebenarnya rasanya biasanya adalah puding susu ya coach. Cuman puding normal. Puding normal, cuman memang saya bikinnya adalah puding yang custom gitu. Custom yang memang didesain sesuai dengan permintaan customer. Jadi bisa dihias misalkan saya mau bunga jenis bunganya seperti ini, saya mau pakai buah jenis ini, combine dengan bunga itu bisa banget gitu. Jadi sebenarnya fungsi tuh bunga tuh garnish kayak hiasan gitu, tapi bisa dimakan juga gitu. Seperti itu. Ada beberapa jenis yang agak pahit, tapi yang lainnya sih enggak sih, biasa kamu kayak sayuran gitu lah coach, solokan sayuran. Sayur mas. Ini kayak yang di salad gitu ya, kan di salad kadang-kadang ada yang pakai bunga gitu ya. Yes. Oke, so
pada dasarnya nanti aku udah ngerti sih, udah kebanyakan berarti basisnya kan F&B ya, terus di arahnya mungkin masih di dessert saat ini. Cuma nanti kita akan bahas lagi sebenarnya cocoknya nih masuknya di market apa sih. Kadang-kadang bisa juga bukan market makanan, ternyata nanti bisa market gift atau market hadiah, karena tadi kan bentuk puding yang khusus ya, nggak misalnya puding nanti kalau orang puding kan yang ngeliat puding coklat ya udah nanti makan, tapi ini kan ada artnya di balik itu, ada seninya, ada hal-hal tertentu di balik itu juga yang nggak sederhana, jadi mungkin bisa jadi gift sih. Nah itu mungkin opsi aja, tapi sebelumnya aku mau nanya, ini kan awalnya kan dengan brand yang ada kan Patricia Kitchen ya, dan mau rebranding lah istilahnya kan gitu. Nah kita mau rebranding, so untuk bisa ngelakuin itu aku punya satu template di sini di depanku, namanya brand canvas. Nanti aku akan tanyain satu-satu, nanti dijawab aja sesuai dengan maunya jadi apa. Jadi kita berfokus pada ke depan, karena emang sesi coaching itu kita berfokus untuk mengarahkan si coach atau klien saya ini untuk mengarah ke depan gitu. Jadi kita fokus untuk perubahannya apa, nggak fokus tentang ya masalah atau kurang, tapi kita fokus perubahannya, karena nanti akan berbeda. Nah bisa diceritakan nggak untuk brand yang baru ini apa sih visi misinya? Jadi visinya itu apa? Ini kan goalsnya long term, berarti misi ini kan cara mencapainya step by stepnya. Kira-kira apa tuh di yang baru nih? Ya, visinya sebenarnya awalnya nggak mulus sih, aku pengen bikin sesuatu yang berbeda, yang juga bisa manfaat untuk orang lain gitu, yang bisa menyenangkan orang lain gitu kan. Orang dengan puding ini bisa experience-nya juga dapat gitu kan, terus dari segi rasa juga dapat gitu, terus bisa dia happy gitu ya. Tapi mungkin selain itu juga ya kedepannya sih bisa jadi berubah, visinya lebih jauh lagi ya. Mungkin bisa jadi sebuah perusahaan puding yang bisa lebih banyak berinovasi di segala macam gitu. Berarti perusahaan puding yang inovatif ya, lah ya. Ya tadi aku lupa nanya, jadi ini puding ada unsur healthy-nya atau maksudnya kan ya namanya puding atau dessert itu kan sering disebut dengan guilty pleasure. Nah ini apakah yang ini itu emang, kan tadi ada edible flower ya, kalau nggak tahu saja tiba-tiba kepikiran logikanya melihat itu salad itu sehat dan bunga-bunga itu kita bareng sama salad. Nah apakah konsep healthy itu juga? Ada banget coach, karena dilihat dari bahan bakunya sendiri kan, terus si puding kan terbuat dari agar-agar ya, terbuat dari rumput laut, gunanya itu udah banyak banget buat kesehatan. Dan kalau pilihannya memang di yang puding jenis buah berarti udah happy banget kalau aku coba kita ya. Nah, itu sih yang lainnya kayak misalnya puding coklat itu sih bisa cuma jadi dessert setelah makan ya, tapi memang intinya adalah saya bisa membuat suatu bentuk puding yang bisa menyehatkan, itu sih pengen bayang sih kayak gitu ya. Tapi ada unsur healthy-nya juga ya. So, ya sebenarnya sih basically kalau melihat momentum sekarang lagi pandemi begini, memang masuk di F&B sih normalnya orang ya. Tapi kalau saya lihat dari bentuknya yang memang ya secara mata itu visualnya cantik ya, istilahnya secara makanan tuh dilihat cantik gitu, kayak dipakan tuh sayang gitu. Mungkin bisa dipertimbangkan nanti untuk masuk ke pasarnya gift, pasar hadiah. Ya kayak orang bawa seserahan tuh bisa ada kue, nah kalau itu digantikan dengan puding yang cantik itu kan juga besar, plus ada artinya itu menjadi value yang bisa ditambahkan ke situ. Oke, kira-kira untuk si puding ini sendiri apa keywords yang bisa dipakai? Keywords apa yang nantinya akan keluar? Artinya kata-kata yang akan tersebut nantinya, karena ini nanti akan berhubungan dengan
SEO akan berhubungan dengan berbagai macam konten dan sosial media ketika berjalan, dan dalam membangun brandnya keyword ini juga harus menjadi patokan apa yang bisa menjadi keyword si bisnis ini. Salah banyaknya ya, bisa ada keywordnya healthy, kemudian premium, pasti, terus dari segi looknya juga good looking, terus dari segi rasa juga enak ya, delicious gitu. Kemudian apa ya, elegance mungkin, jadi memang kesananya rencananya mau bikin yang dengan premium, kan pengen juga tadi ya seperti Coach bilang ya, dibikin seperti gift itu kan akan sangat bagus bila packagingnya itu dibikin bagus banget gitu, elegance kemudian bagus ya. Kalau secara desain apakah diproduksi akan kayak massal gitu, kayak misalnya toko gue lah kayak Harvest gitu kan, dia punya satu model dipajang dan orang bisa pesan itu berulang-ulang, atau memang ini itu tipikalnya benar-benar custom, jadi ya setiap orang punya their own thing gitu apa gitu atau awalnya beda ya dari yang sudah ada gitu, artinya kalau orang bisa punya keinginan sendiri yang bisa diwujudkan, itu rasanya kan punya experience yang berbeda ya Coach ya. Jadi mungkin saya sih lebih mengarah ke custom aja Coach, karena ya beberapa yang sudah sempat saya buatkan juga dari yang minta gitu, saya maunya begini, saya maunya begini gitu. Mungkin menurut dia adalah suatu kebanggaan saat berbeda satu lain gitu. Berarti ya limited banget ya, karena dia custom berarti setiap orang. Oke. Kalau secara, nah ini kalau tadi ngomong keyword yang nggak pakai, nah sekarang ngomong keyword yang nggak pengen terucap. Ketika ini tersebar kabarnya, tersebar kabar di sosial media, ada di sini. Nah, apa kata yang nggak mau terucap untuk sini? Yang bilangnya apa ya, norak gitu ya, norak, terus murahan gitu. Lalu itu udah biasa aja gitu, yang banyak seperti itu. Kemudian bentuknya juga yang natural itu kayaknya nggak mau deh ada seperti itu. Nah, kenapa aku nanya seperti ini? Karena pada dasarnya itu nanti akan menjadi kata yang menjadi lampu merah ketika nanti brand ini menjalankan brand activation, artinya secara kontennya nggak boleh sampai terkesan kata-kata yang tadi, makanya tadi aku nanya keywordnya apa, terus yang nggak boleh tersebut ya apa, nah itu terus dulu. Terus kalau secara karakteristik si brand apa yang mau terasa dari orang, jadi kalau kayak orang karakter kan, karakter orang, nah kira-kira si brandingnya kalau menjadi karakter itu seperti apa? Karena di era sekarang, terutama di after pandemic ini, ya brand yang bisa survive atau brand yang akan bisa sukses itu brand yang bisa terasa human, more human. So that's why aku nanya karakter apa yang nanti mau kita bangun. Kita beauty ya, karena memang saya konsen di performance, lalu dia membuat satu produk yang kelihatan tuh smart ya, nggak bisa susah diduplikasi orang lain gitu. Jadi ya itu tadi ya, namanya keunikan tersendiri yang orang susah untuk meniru gitu. Berarti ada smartnya karena menginvolve apa di dalamnya dalam positioning atau ngatur apanya gunanya lah ya. Mungkin kalau saya ngerjain itu nggak tahu sih apa sih. Okay. Ya karena itu kan butuh art ya, nggak semua orang. Ya ketika ngomong art berarti kan ada taste, ada feel, ada emotion, dan ya itu udah good enough sih, karena memang brand pada dasarnya kita berbicara tentang experience. Brand itu bicara bagaimana membuat orang merasakan sesuatu gitu, merasakan something. So ya mungkin itu bisa jadi. Oke, terus kalau secara message, apa sih sebenarnya message yang mau disampaikan dari sini?
brand diri ini dari si puding ini tuh kalau keluar tuh apa pesan yang mau disampaikan si puding ini kepada the customer, stakeholdersnya juga semuanya. Ya, bahwa puding bukan seperti apa yang selama ini sudah dikenal. Jadi saya buat dia ada message di situ bahwa jika mengkonsumsi puding ini bisa mengubah mungkin salah satu dari habit mereka, jadi pola makan. Jadi pola makan sekarang kan karena sudah pandemi begini ya, jadi orang mulai aware lagi. Nah sebenarnya kan dari dulu tuh seharusnya slogan untuk hidup sehat itu udah harus diterapkan. Cuman sekarang karena momennya pas, jadi saya pengen sampaikan lagi bahwa ini harus jadi suatu produk yang bisa menyeimbangkan di bidang kesehatan, terutama pola makannya gitu. Mungkin bisa mengisi sih, mengisi bagian dari pola makannya. Kemudian juga bahwa makanan itu ternyata bukan cuma bisa mengenyangkan aja sih, sebenarnya juga bisa memuaskan gitu ya, memuaskan konsumsi ya. Dia bukan cuma dapat kenyangnya gitu, tapi dapat juga happiness-nya gitu. Ada kebahagiaan dengan dia mengkonsumsi salah satu salah-satunya kayak apa sih. Nah oke, berarti ini juga sekalian tadi kebetulan gara-gara ngomong itu kepikiran mitos tuh, katanya kalau makan agar-agar agar-agar atau ya puding atau segala macam tuh bisa ngademin perut ya gitu katanya. Iya, bukan cuma mitos sih. Itu kalau habis makan bakso gitu kan biasanya kalau cewek-cewek kan senang tuh makan bakso buah sambal. Terus habis itu makan puding itu bisa ada. Itu emang mitos atau exactly seperti itu? Iya benar, memang menyenangkan. Karena memang bahan dasarnya kan, untuk kembali lagi ke bahan dasarnya itu ada salah satu bahan dasar yang bisa membuat perut menjadi lebih dan apalagi habis makan bakso yang pedas begitu kan, lambungnya jadi solot, panas juga, merasa panas ya. Itu bisa, tapi mas ada berjarak konsumsi gitu. Oh, itu memang ada. Tapi benar ya, itu bukan myth ya, bukan mitos ya. So dari itu message ya. Berarti kalau kulihat tadi dari karakternya, bentuknya kayak smart, beauty, yang seperti itu, terus messagingnya juga lebih ke arah perubahan, lebih ke arah lifestyle yang healthy. Otomatis kalau kita ngomong brand voice atau bagaimana sih brand ini bicara di publik, ya terutama kalau sekarang sosial media, kan berarti bahasa seperti apa yang akan dipilih? Karena kalau smart kan cenderung sophisticated. Apakah kamu memilih itu atau mungkin yang lain, mungkin kayak it's more grounded atau more simple, atau mungkin memang pengen bahasa yang scientific atau bahasa dapur banget. Nah, kira-kira apa yang dipilih sebagai choice of voice? Saya sih lebih ke simple ya. Simple. Kalau media sosial itu kan yang baca banyak banget kalangan yang ada kalau biasa jadi yang simpel, yang mudah dicerna, mudah mengakui gitu. Simpel tapi juga nggak lama orang yang balik lagi. Kalau bisa sih terpoin gitu, langsung kena conversation sih sebenarnya. Lebih straightforward aja gitu ya, bikin simple. Oke. Nanti aku juga mau nanya, apa sih yang menjadi alasan gitu atau cerita apa yang backgroundnya lah gitu, kenapa akhirnya memilih si puding yang spesial sih? Awalnya sih nggak nyangka juga bisa mulai ke puding ya, tapi memang dari dulu tuh senangnya makanan-makanan yang dessert ya, di keluarga juga gitu. Kalau misalnya ada yang menyediakan konsumsi itu biasanya saya kebagian yang dessertnya gitu, kayak bikin salad, bikin puding kayak gitu. Jadi kepikirnya ya sudah hal-hal yang lebih gampang dibikin gitu, tapi nggak gampangan gitu loh ya. Karena itu juga kan butuh tadi skill ya, untuk kita bisa membuat puding itu jadi lebih menarik, lebih bagus gitu. Mungkin salah satu passion saya juga di situ adalah art decor ya. Apa sih nggak itu nggak sengaja sih sebenarnya, mungkin di alam bawah sadar saya punya keinginan itu gitu kan. Entah
kapan terwujud gitu, mungkin di sini waktunya diaplikasikan di kuliah ini, karena itu juga nggak sengaja ya. Kok bisa tiba-tiba kebentuknya begitu, tiba-tiba maksudnya tuh begini ya, kayak dulu apa yang saya mau gitu. Terus itu sih jadi ada background, senang dengan dekor, senang dengan cantik-cantik. kalau senang banget Sama kalau saya. Oke, kalau gitu kita ngomong visual sekarang. Artinya ketika nanti sudah jadi produknya dari packaging semuanya itu yang diharapkan kayak kita ngerti warna. Apa warna yang akan dipilih yang kira-kira bisa merepresentasikan keywords yang tadi, karakteristik yang tadi, dan message itu kira-kira apa warna yang menjadi pilihan. Ini bayangan aja, cuma nanti di next session aku akan bahas lebih ke using color psychology dalam desain dan marketing untuk memang dapat warnanya. Tapi yang terbayang sekarang ini banyak. sebenarnya sih senangnya ke arah warna pastel ya Bang. Sebenarnya kalau warna pastel di beberapa bunga yang saya pakai juga banyaknya tuh warna pastel. Yang bright itu ada jarang gitu. Tapi ya untuk pemilihan juga sih kalau yang bright itu nanti dipakai sebagai salah satu warna di kuning ya atau jadi logo gitu ya nggak apa-apa juga sih. Cuma nanti kita lihat Kalau preference benar-benar spesifik preference colornya apa? Biru, merah, pink, orange. Karena kalau pastel itu banyak banget yang semua ada pastel. Pastel itu kan tone. Lebih ke arah pink dan ungu ya. Pertama itu sih. Pink dan ungu. Apa alasannya? Apa karena cewek? Iya karena cewek banget sih pertama ya. Pasti cewek banget. Kemudian juga warna itu apa yang kan siapa masalah ya. Yes. Terus warna putih juga suka sih kalau di mix dengan warna tadi tuh oke banget sih. Putih, pink dan purple. Nanti kita explore, artinya kan nanti dalam ketika kita bicara nanti brand identity, aku akan bicara nanti logo semuanya itu kan on the next ya. Ini aku perlu ini dulu untuk nanti oke, kalau jenis huruf, nah huruf seperti apa yang dibayangkan kalau menjadi nanti jadi kayak logo atau jadi pamflet ya, apapun yang menempel, informasi yang menempel pada si packaging produk itu ataupun di sosial media, huruf seperti apa? Sambung atau cetak? Sepertinya lebih ke sambung ya. Sambung. Kalau cetak ada sedikit takut sih sepertinya ya. Jadi prefer kayak sambung dulu deh. Sambung ya. Tebal tipis. Mungkin bisa ada yang tebal, ada yang tipis bisa nggak ya mix gitu? Ada beberapa huruf yang jenisnya kayak gitu. Nanti ya pokoknya penting kan sambung, terus kombinasi tebal tipis. Nanti kan bisa dijadiin referensi beberapa. Terus kalau lining nih, ngomong garis-garis, kadang-kadang di setiap tulisan itu ada garis. Gitu ya. Ya, senangnya garis yang seperti apa? Yang tebal, straight. Jadi dari tebalnya dulu tebal tipis, senangnya apa? Tebal tipis sih, tapi yang penempatannya memang pas ya. Ini garis tebal atau garis tipis gitu. Kalau garis tebal ya anggap tebal ini kan. Kalau tipis ya kayak garisan pensil gitu, atau kayak stabilo tuh itu namanya tipis tuh garis gitu. Kalau tipis sih seperti itu tipis ya. Kalau garisnya bentuk garis yang wavy, yang melengkung atau senang yang straight up gitu. Oke. Ya berarti kayak Victorian gitu ya. So aku coba sum up ya dari yang tadi ada nih, udah aku catat di dalam templateku, nanti dirimu aku kasih kopinya. Jadi nantinya akan jadi puding, bentuknya memang puding custom. Terus tadi ada masukan mau
mencoba masuk ke dalam pasar gift karena emang ini custom dan bukan puding biasa ya, ini emang puding yang dibuat khusus, jadi made by order yang benar-benar, jadi memang tidak ada stok ya, jadi memang made by order. Keywordnya tadi udah saya dapat tuh, ada kata healthy-nya, ada kata beauty-nya, terus ada kata elemen-nya juga. Jadi saya ngeliat di sini menekankan healthy dan beauty-nya ya. Ada dua kombinasi ini di packaging dalam sesuatu yang elegan. So secara karakteristik berarti akan menggambarkan something yang smart, karena on the design itu pasti ada hitungan tertentu lah, ada hitungan seni tertentu. Terus juga ngomong beauty berarti secara tampilan dari bentuk akhir dan packagingnya nanti mengharuskan, harus benar-benar bagus gitu kan. Terus kata-kata yang nggak boleh kena tuh murah, norak, itu nggak boleh terbayangkan ketika orang melihat si puding ini atau si brand ini. Terus nanti dalam wordingnya, pemilihan katanya itu simple, to the point, dan bahasa sekarang tuh snackable. Jadi bahasanya mudah dicerna. Jadi kalau nanti bikin kayak di Instagram, bikin apa sih karosel gitu, nah bahasanya nggak boleh ditulisnya benar-benar snackable. Jadi orang sambil jalan baca dia paham. Nah itu kenapa tadi saya tanya vision kayak apa, nah, pengaruhnya sampai ke situ. Terus juga secara message tadi ya healthy lifestyle-nya, terus juga itu sebenarnya kunci sih, healthy lifestyle sama tadi pola makan ya. Pola makan karena ini kan kalau tadi aku lihat ternyata ada value yang tadi aku bisa dapat dari sini, melihat bahwa selain ini bisa merubah pola makan, tapi ternyata bisa juga mengilir energinya. Artinya kan unsur healthy tadi bukan cuma sekedar gimmick, tapi memang benar-benar secara functional si puding ini bisa menjadi seperti itu. Terus secara story tadi memang ya karena memang suka dekoratif juga, terus mencari apa, ada keadaan pandemi ini berarti concern akan ada gitu kan, dan juga pengen apa nih melakukan sesuatu yang produktif lah, pengen punya bisnis, punya produktif. Jadi story behind it adalah dari situ. Terus secara visual nanti ini disubmit ya contoh-contoh kayak apa sih yang dirimu mau supaya aku dapat gambaran, karena kepala aku sekarang udah punya gambaran tapi belum tentu sama. Jadi emang perspektif ini harus disamain dulu. Nah tapi tadi aku dapat dari warna itu warna-warna pastel, namanya warna-warna yang punya kesan soft. Berarti terus tadi ada pink, putih, dan ungu. Nanti mungkin akan coba di-explore, dan aku kalau explore nanti biasanya aku kasih itu bukan sekedar warnanya kayak warna ini ya, tapi nanti warnanya ada kodenya, ada kode warnanya namanya color palette, supaya kemanapun nanti kalau diproduksi itu nggak salah. Kalau cetakan mana dia udah punya warnanya clear, walaupun di layar komputer nggak sama nih yang dimau, tapi ketika begitu kecetak itu warnanya pasti jadi seperti itu. Nah makanya aku udah pakai color palette, dia ada kodenya RGB-nya berapa atau CMYK-nya berapa tuh pakai itu. Terus secara huruf juga nanti bentuknya huruf sambung semuanya, dan nanti tinggal dicari bentuknya apa. Terus secara garis juga garis-garis yang tipis, dan gaya garisnya nih kayak Victorian style. Jadi bukan yang terlalu melengkung, tapi ya sedikit ya lekukan ya. Ini balik lagi sama tadi ya, balik ke beauty lah ya. Terus ya girly ya, cewek beauty ya, elegan ya, Victorian, gaya Victorian. Nah, kalau desain bahasanya ya Victorian. Oke ya, berarti itu yang udah aku bisa dapat. Nanti dari sini aku akan olah menjadi beberapa suggestion dari brand identity-nya. Nanti akan aku send via email setelah ini. Jadi karena ini aku ambil dulu, aku bawa ke tim. Cukup sih. Nanti akan ada beberapa form yang aku kirim ke dirimu untuk next step, lanjutan turunan dari sininya. Jadi nanti dibikin lebih detail lagi, cuma kita kasih form untuk diisi dulu. Nanti di next sessionnya di minggu depan ya, dengan minggu depan kita bahas itu lebih jauh lagi sih, lebih deep lagi, lebih dalam lagi.
masih sudah ada juga aja. Ya nanti kan juga brand identity-nya draftnya udah jadi, draftnya udah kelihatan, sekalian dilihat bener begini nggak sih, kadang-kadang kan ya karena butuh bayangan kan dirimu dan diri kan beda nanti persepsinya, apalagi aku cowok punya persepsi bagaimana terhadap ini semua nanti begitu jadi bukan gini bos, maksud aku gini, nah itu seperti itu. Jadi kira-kira begini bukan beda. kadang beda, selalu beda, Selalu beda. karena kan beda perspektif. Oke, kalau gitu ya, session kita ended di sini. Ya mungkin abis ini kita bisa ngobrol-ngobrol santai dan mungkin ya tinggal see you next week sih. Berarti habis itu Mungkin ada PR-PR? nanti ada PR, pasti ada, tenang aja, jangan takut nggak dapat PR, pasti ya sih PR, tapi aku kan. Oke, kalau gitu ini end daripada coaching session kita. Thank you banget untuk waktunya, thank you banget untuk mengizinkan aku mengeksplor Maria lebih dalam, dan hopefully ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik di depan. Ya. Saya juga terima kasih Coach bisa dapat bimbingan coaching kayak gini, semoga apa yang selama ini saya harapkan itu bisa terwujud ya, karena selama ini masih dalam penganangan saya sih pakai gini, tapi kayaknya susah banget ngejalin gitu, gimana caranya gitu. Kita wujudkan gitu. Oke, kalau gitu thank you Mbak Nia. Sama-sama Pak. Nah, seru banget kan tadi. Nah, pasti pengen tahu lagi kan, pengen dengar lagi dari teman-teman entrepreneur lainnya, dari usaha lainnya, dari jenis bisnis yang lainnya. Nah, kalau gitu check it out aja dan tunggu next episode kita. Oke.